Yang pertama, setahun ini saya belajar milih bibitan juga. Jadi segala jenis sapi saya pelihara. Ya, gitu termasuk yang hampir PO pun saya pelihara. Memang kalau saran saya sih, kalau saya pribadi paling mantep Limousine Cross. Contohnya seperti ini. Cross. Nah, nih, kalau kita- Kelebihannya untuk di Limousine Cross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Hari ini kita kembali ke kandangnya Bapak Restu ya. Ini untuk alamatnya di Desa Bawah Gunung Sari, kecamatannya Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kurang lebih di 3 bulanan kita nggak kesini. Kita akan cek perkembangan untuk sapi-sapi beli ya. Udah mantap-mantap luar biasa ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat mas. Gimana perkembangan sapi-sapinya? Alhamdulillah cukup bagus mas. Bahkan ada beberapa ekor yang menurut saya luar biasa, makanya yang lain sudah terjual, beberapa ekor ini masih saya tahan. Iya. Terakhir saya kesini di 3 bulan yang Iya, lalu. September mas. Itu Pas kan sapi itu masuk mas. oh yang paling ujung. Coba lihat di sana. Yang terakhir kita kesini dulu teman-teman. Awal masuk. Awal masuk bobot 450 waktu itu mas. Mantap ini. Ya, Berarti di sini sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan. Perkembangannya luar biasa ini teman-teman. Ya, Yang dua kemana ya? yang dulu dijual mas. Oh, udah dijual. Jadi kalau ADG-nya sudah 45 ke 50, kalau model seperti ini udah saya lepas. Yang sudah dijual kan 2 ekor. Itu dulu waktu masuk berapa untuk bobotnya? Yang satu itu 475 itu nggak lama, terus karena ada peminat superan mas. Yang satu 418, kemarin 2 bulan di sini jadi 546 kalau nggak salah. 546. Nah, cuman dia ADG-nya masih lumayan sih. Hanya dulu kan waktu saya beli kan memang kondisi kakinya itu kurang bagus mas. Oh gitu. Kalau yang Kaki yang belakang. bahasa YouTuber apa Jalmo ya, orang Jawa Jalmo. kan ya, Jalmo. Tapi di sini agak mending, udah agak tegak. Cuman karena perkembangannya cepet banget, saya khawatir juga nanti kalau misalnya ada apa-apa. Terus dari segi usia juga yang kemarin memang udah usianya udah tua, dari bijinya itu udah mau 3 pasang. Berarti pelihara 2 bulan ini naiknya berapa tadi gitu? 46 kurang 18 mas. 46 ditambah 78 ya sekitar 136 kilo, 130 lebih lah. Selama 2 bulan. 2 bulan lebih dikit, sekitar itu kemarin hampir 10 minggu. 10 minggu. Kalau ini udah 3 bulan di sini. Terakhir ditimbang kapan? Ini bulan kemarin bobot 600 lebih dikit mas. Bulan kemarin. 608 kalau nggak salah ini. Pertama Bulan masuk? kemarin. Pertama masuk 450. 450. Luar biasa untuk perkembangannya. Ini berarti kan 150 tambah 6, 156. Kemarin belum nyampe 2 bulan di sini. 156 kilo. Belum nyampe 2 bulan. Ini ya. Karena ini saya timbang terakhir itu November tanggal 20-an lah. Ini karena musim panen belum ada temen yang bantuin nimbang, jadi sampai hari ini belum tertimbang. Jadi ini udah ada 40 hari nggak? Hampir 40 hari nggak ditimbang. Biasanya tiap bulan sekali. Tiap bulan mas biasanya mas. Makanya ini kalau melihat AGG yang kemarin itu masih di atas 70 per bulannya. Untuk umurnya sendiri berapa sih? Non poel mas. Belum poel. Non poel. Ini non poel, non poel. Ini satu pasang. Ini baru bulan kemarin, berarti itu bisa dipastikan 25 bulan usianya mas. Yang ini ya. Nah, yang pegon
segede ini baru poel. Baru kemarin. Mantap. Ini sampai masih inget dulu yang kurus kering kecil korengan. Yang di kandang belakang. Ya, kandang belakang kurus kering korengan bisa dapat dulu ini. Sekarang bisa seperti ini Ya, teman-teman. kalau ini bisa disebut bengkel ini. Bengkel. Nah, ini. Nah, yang ini non poil juga. Ini beratnya yang 600 lebih dikit lah. Ini karena kemarin timbang terakhir 571 timbang terakhir. Bintang terakhir ya. Iya. Di kandang sudah berapa bulan ya? Ini pas lebaran haji mas, lebaran haji berarti 4 bulan apa? 4 bulan ya. Bulan lebih dikit lah. Saya kan nggak ditimbang dulu mas, apa masuk karena dari tetangga. Biasanya ada target nggak? Maksudnya berapa bulan dibongkar gitu? Target sih 4 bulan, cuman ngeliat perkembangan sapi juga. Kalau perkembangan masih bagus tahan. Oh gitu ya. Sama nunggu harga juga mas. Insya Allah nanti kan Idul Fitri kan bagus harganya. Ya kok makannya luar biasa nih mas. Per hari untuk pemberian konsentrat Yang gede-gede ini 4 kilo mas aja. per ekornya 4 Ya, kilo sehari. yang ADG-nya di atas 50 saya kasih 4 kilo per hari. Pagi 2 kilo, sore 2 kilo. Kalau yang ini, yang tengah ini, 2 ekor ini. Masih 3 kilo. Ini ADG 2 kiloan juga nih mas. Kalau ini kemarin 1,8, kalau yang ini 2 kilo ADG-nya. Ini catatan terakhir di belakang, tapi ada catatannya mas. Berapa terakhirnya? Mantap sapinya. Ya nih, itu yang tengah itu timbang terakhir 442. Yang celureng 449. Ini bulan sebelumnya baru 380 berapa itu? Sekarang sudah 442. Atau ini bulan kemarin. Bulan kemarin ya. Kalau sekarang udah yakin saja 500-an udah ada ini. Kita 500-an sekarang ya. Kalau yang ini 449 ini bulan kemarin juga, ini sebelumnya 390. Berarti ada 59 kilo per bulannya. Yang celureng. Kalau yang ini 60 lebih. Ini karena 380 ditambah 42 berarti 62 kilo. Yang limosin. Mantap. Kita coba cek dari Boleh belakang dari belakang teman-teman. mas. Kalau ini juga 50 kilo per bulan. Bulan kemarin nggak ketimbang mas karena ngamuk lagiannya. Ini juga lebih 50. Semok ya. Awas, tak lewat. Maju le. Manteng nih. Ini yang celureng dulu pernah kita liput masih di kandang belakang teman-teman. Masih kecil. Dulu masih kecil. Kalau udah kayak gini, jos tenan nih. Kisah ngaku puangling tenan sing pinggir dewe iki pak. Mantep tenan nih. Ini kalau tetangga atau temen nggak kesini sebulan pangling mas tapi ini mas. Ya. Luar biasa. Ini belum powel teman-teman. Nanti ya. Untuk TB-nya berapa? Saya nggak pernah ngukur mas. Nggak pernah ngukur ya? Masih 160 sekian mas nih. 160-an lah. Soalnya tinggi ini. Iya, paling tinggi nih. Pegon ini paling tinggi. Paling tinggi. Ini hampir 170 kan. Baru 25 bulan kerjanya. Saat ini sekitar ada di berapa kintal ya? Kayaknya 700 saya optimis. 700 ya. Iya. Karena timbang terakhir 2 bulan yang lalu itu sudah 600. Sudah lebih. Ini saya benar-benar nggak nyangka bisa kayak gini nih. Sama. Kok sampean saya yang lihat yang hari kadang-kadang masih jadi mana nih ya yang ya kayak bengkel lah nih dulu. Sama tau sendiri lah pertama datang kayak mana dulu kan. Nanti Udah kecil, kurus, kering. Nah, dulu di sini juga segini mas tingginya mas. dulu ya. Segini, ya. Jauh di bawah ini kan palungannya udah diajan dia nih. Jadi sekitar 10 cm di bawah palungan dulu. Sekarang berapa puluh cm di atas palungan. Mantap. Ini mandinya berapa hari sekali? Ya, kalau di musim libur sehari 2 kali mas. Sehari Kalau 2 di kali. musim libur gini, kalau besok
Udah mulai sekolah ya paling dari sekali mas, ya, seperti pagi ya sore. Berarti kalau pas lagi libur ya memang fokus di kandang Pak ya? Ya, malah nggak kemana-mana. Jadi anak-anak juga udah ngerti kegiatan kayak gini ya paling kalau main pas saudara udah nggak kemana-mana. Ke tempat wisata belas malamnya. Ya wisatanya kandang aja lebih dari itu. Ya kok ngeliatin kayak gini mas. Oke. Untuk apa jauh-jauh pakai baju mahal kan? Jos tenan nih. Ya kan jam segini habis mandi nongkrong lihat sapi tidur ini nanti sore nanti rutin lagi nanti pakan. Jadi hiburan beliau teman-teman hari libur waktu nggak ngajar ya di kandang hiburannya mantap. Ini juga bagus. Ya, alhamdulillah kemarin udah kena vaksin semua mas, udah divaksin semua. Oh semua udah divaksin? Ya, ada efeknya ini. Kayak Joseph prospek ya 3 ini mas yang 1, 2, 3. Ini non poel juga. Non poel, ini 25 bulan, itu non poel, non poel. Ini yang mantap nih. Ini bisa 1 ton ini teman-teman. Kalau ini insya Allah bisa mas, ngeliat kakinya juga bagus. Kakinya bagus, lurus. Belum bowel ini. Untuk pakan itu campurannya apa saja selain konsentrat? Konsentrat, kulit singkong, sama onggok. Kulit singkong sama enggak? Iya, ini porsi makannya segini. Nih. Oh, Segini ini. satu bak ini ya? Nah, kalau ini kadang kurang. Kalau ini, ini segini. Kalau ini sama segini. Yang itu 3/4-nya, yang itu juga 1 bak ini sekali makan. Jadi porsinya 30% onggok, terus 50%-nya kulit, ditambah konsentrat. Nah, kadang saya tambah ini mas, jen-jen. Campuran ya senjatanya. Oh ini. Jen-jen. Ini yang bawa jagung nih. Per ekor berapa gayung? Ini. Kalau ini cuma 2 aja mas, karena kan malam saya pakai hijauan. Oh gitu. Ini sudah difermentasi pakai E4 sama molasses yang ini. Baunya seger. Dan untuk hijauan 1 kali pemberiannya. Hijauan malam aja mas. Malam. Kasih odot malam. Odot pacong gantian mas. Malam juga nggak banyak-banyak loh. Nah saat itu asal minumnya kencang mas, insya Allah ya badannya juga bagus. Ini prospek 1 ton teman-teman. Nanti coba kita tanyakan, maksudnya siapa tahu mau dikeluarkan kalau teman-teman minat. Ini kalau misalkan ada yang minat mau dikeluarkan di harga berapa? Nego kandang aja mas. Oh nih dari kandang ya. Yang penting orangnya suka dulu mas. Bener-bener. Tipe teman-teman Boleh timbang boleh. ini bisa ditimbang. Intinya kalau teman-teman ada yang minat datang ke kandangnya Bapak Arstu saja. Nanti saya mintakan nomor teleponnya. Lewat sampean ke sini juga boleh. Yang penting cek kandang. Mantap. Tidak melayani online hanya lihat. Nggih. Banyak modus kalau online biasanya. Ini cek kandang, oke kita cocok. Ini kak ini kurang bersahabat sih mas ini. Agak nah. Oh ya Pak, untuk ternak di sistem penggemukan itu biasanya kendalanya itu yang paling sulit di apa Pak? Paling sulit tuh nafsu makan mas satu. Nafsu Jadi, makan. kita juga harus, makanya saya sediakan obat-obatannya, vitamin, obat cacing dan lain-lain ini. Saya tinggal telepon mantri hewan, jadi mantri hewan tinggal injek mas. Oh gitu ya. Jadi obat-obatan sampai sudah sedia ya. Saya. Jadi mantrinya tinggal injek sesuai dengan berat badan. Nah, kalau mantri hewan di sini lebih enaknya karena sudah tahu beratnya semua.
Jadi berapa dosisnya dia udah paham gitu. Saya tetap melibatkan tenaga medis atau menteri hewan. Iya. Tuh, nah itu untuk mengantisipasi nafsu makan. Apalagi itu aja kayak gini Mas, panas hujan. Kalau nggak kita kasih vitamin jelas. Jadi per bulan vitamin ya sementara kita pakai Biflex ya. Terus sama biodin ini kemarin untuk sapi-sapi baru Mas. Beberapa kedua kan di belakang yang baru. Itu biodin untuk daya tahan tubuh. Terus ini juga nanti di akhir Januari nih Mas. Akhir Januari sontek biodin semua, antisipasi BEF Februari. Biasanya Februari karena pancaroba dari musim penghujan ke musim panas. Nah itu biasanya ada BF, maka kita antisipasi dengan biodin. Tuh. Kalau per bulan vitamin sama obat cacing aja Mas. Contohnya ini kemarin baru saya temukan kasus ini ada ini Mas, ada bintik-bintik bulunya. Ini kemarin ada diinjek Ivermectin. Mas. Terus jenis penyakit gatal atau apa itu? Ya, parasit yang jelas Mas. Parasit jadi harus diinjek. Kalau Ivermectin ini selain untuk parasit ini juga untuk cacing juga Mas. Oh, juga bisa untuk cacing ya. Itu ada kutil juga kering nggak Mas? Pakai Ivermectin itu mulai mengering, mulai rontok-rontok loh. Oh ini ya? Oh, kemarin saya sempat panik ke LSD tuh Mas. Saya tahu lihat wah kutil. Oh ya Pak, misalkan ini teman-teman yang masih pemula mau berjalan di sistem penggemukan, untuk mengantisipasi misalkan kalau sapi baru masuk biasanya kan kalau masih pemula kan bingung untuk adaptasinya. Nah itu juga saya masih belajar Mas. Kebetulan di belakang tuh tadi ada satu yang masih sebenarnya dua kemarin, tapi yang satu ini alhamdulillah udah makan sudah mulai normal ya. Terus makanya kalau begitu masuk, kalau menurut saya sih vitamin atau biodin ini Mas. Itu ya yang pertama ya. Baru nanti setelah nyaman obat cacing. Oh gitu. Biar nyaman dulu baru obat cacing. Karena mau nggak mau sapi masuk pertama itu adaptasi pakan, adaptasi cuaca dan lain-lain juga. Itu kemarin sama mantrinya dicek Pak, mana Mas pakai Airtex-nya nih ya yang baru masuk itu. Sapi dari Sukadana Ilir kalau nggak salah. Jadi udah mepet Purbalingga. Temperaturnya kan panas Pak di sana, beda sama sini yang cenderung dingin kan. Itu juga kemarin bermasalah, dia sempat demam ya. Kita harus sabar. Benar. Nah, sabar dikit-dikit ya. Kalau dia belum mau pakan kita ya kasih dulu odot. Tapi kalau misalnya odot pun udah nggak mau, nah itu saya berangkat tangan Mas. Karena kalau odot muda nggak mau udah, itu berarti ada masalah di pencernaannya, jelas agak parah gitu kan. Jadi, nah contohnya ini dulu Mas ya, ini kan kurus kering korengan dulu ya. Cuman dia makannya bagus, saya optimis itu loh. Bisa ya, awalnya sekarang kayak gini nih. Mantep. TB-nya nggak pernah ngukur sih ya? Nggak ngukur, kayaknya saya hampir 170, 160 lebih Pak ini Mas. Saya 178 kan dibasah sedikit ya pundaknya. Ini kurus kering korengan. Ya hitungnya segini lah dulu Mas, tinggi badannya nih. Naiknya udah berapa senti itu? Ada di lebih Mas, sekitar 30-an senti. 30-an senti ya? Tingginya, belum panjangnya, lebarnya. Mantap teman-teman, jadi ternak beliau ini luar biasa ini untuk di sistem penggemukan. Ini patut dicontoh. Oh ya Pak, ada pesan-pesan untuk teman-teman sesama peternak. Oke, yang pertama, setahun ini saya belajar milih bibitan juga. Jadi segala jenis sapi saya pelihara. Ya, gitu, termasuk yang hampir PO pun saya pelihara. Memang kalau saran saya sih, kalau saya pribadi paling mantep Limousin Cross. Limousin Cross. Nih, kelebihannya untuk di Limousin Cross? Limousin Cross ini kalau lebih banyak limousinnya gini, makannya, porsi makannya nggak terlalu banyak, efisien lah Mas. Tapi ADG-nya bagus. Ya, nih kalau ini kan lebih kurang crossnya kurang kok yang ini. Kerenan itu
Jadi badannya panjang lebar, ngisinya cepat. Itu kalau jenis, kalau saya sih ya. Jadi berbagai jenis sampai ke belakang yang ada apa? Cross angus juga ada ya. Yang memuaskan ini dari bibit ya. Yang kedua itu pakan, Mas. Kalau pakan ya usahakan komposnya tepat gitu loh. Jadi apa yang dibutuhkan oleh sapi. Nah, itu makanya kalau konsentrat itu kemarin saya masih dari Pak Yon yang di sini, yang di depan ini ya, dari Pak Yon. Konsentratnya ya masih ini sehari 4 kilo ya, ADG-nya di atas 50, terus kulit sama Monggo. ya, baru malamnya kita kasih hijauan. Kenapa kasih hijauan? Naluri sapi itu tetap makan hijauan. Kalau saya nggak mau merubah naluri sapi, Mas. Termasuk di penggemukan itu yang agak kontradiktif dengan teman-teman yang lain, saya di situ. Saya masih pro dengan hijauan, tapi nggak terlalu, porsinya nggak terlalu banyak. Kemudian vitamin sama obat cacing itu sangat penting. Ya, kadang mudah kita antisipasi, kadang masih terjadi. Tapi ya itulah seninya jadi peternak gitu kan. Kalau mulus semua jalannya ya nanti repot juga lah. Jadi kadang harus ada kendalanya. Benar. Karena dari 10 ekor, kalau yang pengalaman saya sih biasanya 3 super, yang 3 memuaskan, yang 2 biasa aja, yang 1 agak kurang, yang 1 biasanya itu balik modal. Oh gitu itu ya. udah seperti itulah namanya kehidupan kan ya. Tapi ya tetap kita sayangi semua, bukan yang ADG-nya kecil terus kita anak tirikan, enggak. Tetap kita sayangi, cuma kita ratakan semua perhatiannya. Kemudian kebersihan kandang itu sangat penting juga. Ya minimal sehari 2 kali dibersihkan minimal. Karena kalau keadaannya bersih juga sapi akan nyaman gitu kan. Malam insya Allah api atau diamnya juga siang aja masih ada yang Pakai diang ya. ya supaya dia lebih nyaman. Jadi dari parasit nyamuk sama lalat nggak terlalu. Kemudian obat-obatan harus ready, Mas, terutama obat luka. Kadang kena tambah, kakinya luka, lecet itu ya. Kita nggak cepet diobatin, itu sangat kasihan sapi. Untuk obat luka yang dipakai apa itu? Kalau saya biasa pakai Gulsanet atau ini, Mas, Bodin. Oh itu ya. Nah, kalau Gulsanet ini sama aja sih. Hanya kalau Gulsanet di spray itu lebih melebar, kalau ini lebih fokus. Agak kecil, jadi kalau luka-luka kecil tetap dipakai ini. Terus untuk pemberian obat cacing itu yang bagus itu berapa bulan sekali? Kalau saya 1 bulan sekali berdasarkan dengan bobot. Jadi 1 tablet besar, 1 bolus besar itu untuk 200 kilo. Jadi seperti ini saya kasih 3. Yang ini ya. Ini kasih 3, ini kasih 3 bolus. Hanya kadang 2 bolus pagi, 1 bolus sore, kadang-kadang kayak gitu. Tapi pas hari itu, banyak seperti ini masih 2 bolus. Nih. Nah, yang paling sangat penting, Mas, cari mitra, Mas. Cari mitra. Jadi kalau bisa ada kemitraan yang kita bisa jual, kita bisa terutama jualnya ya, itu yang benar-benar bisa menjadi mitra petani. Kebanyakan kan bisa jual ketika harga bagus gitu, kita bisa milih, Mas. Tapi kalau kita nggak punya mitra, kita jual pas butuh duit ya repot juga. Akhirnya ya kita yang dipermainkan gitu kan. Tapi kita mau jual ketika harga sudah bagus itu. Kalau harga masih seperti ini, kalau saya ngeluarin harus ada tukeran masuk, jadi bakalan seperti yang dulu, berarti Mas. ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Seperti Janoko dulu ya. Kalau ini memang kalau perencana sih ya, rencana nanti Idul Fitri, Mas, keluarnya. Jadi saya ada 11 ekor ini, yang ini 5, ini belakang 6. Itu rencana Idul Fitri. Kecuali sebelum Idul Fitri ada harga yang lebih bagus, ya nggak masalah, nanti dibelanjain lagi untuk persiapan Idul Fitri.
Benar. Untuk saat ini harga timbang di desa jenengan ini berapa? 47 mas itu mas. 47 ya. 47-an. Ya lihat sapinya juga sih mas. Kalau masih kurus ya nggak nyampe mas. Sapi gemuk, limosin atau simental ya 47. Terus untuk harga timbangan sendiri itu sapi merah sama sapi hitam itu ada perbedaan nggak sih? Untuk harga timbang. Kalau pengaman saya sih negonya aja mas. Kalau sapi merah tuh gampang negonya mas. Oh gitu ya. Kalau sapi hitam tuh ya pakai nego dulu mas. Gitu. Kalau sapi merah tuh udah ibaratnya nggak usah nego lah mas. Tinggal calling ini ada sekian timbang, jepret langsung bayar gitu biasanya mas ke sapi merah. Berarti kalau sapi hitam, limosin simental ya. sapi hitam itu agak ribet dikit lah. Ya. Apalagi sekarang kan jagal masih milih-milih ya mas. Karena masih banyak stok mungkin ya. Mantap. Jadi itu. Oh iya satu lagi mas. Kalau sapinya udah agak banyak, saran saya siapkan timbangan. Ya, karena ya dari timbangan tuh kita ngerti ADG-nya, kita ngerti pertumbuhannya setiap harinya berapa, setiap bulannya berapa. Kalau tanpa timbangan cuma ngeliat-ngeliat aja, kadang-kadang ya kita Benar. nggak bisa mengantisipasi, nggak bisa melihat dengan pasti loh. Ini seberapa perkembangannya. Ini untuk saat ini kan jenengan ada timbangan ini. Ada nih mas ya timbangan. Sudah lama ini. Sini sudah hampir 2 bulan mas. Ya 2 bulan 2 kali nimbang. Mau 3 kali ini. Jadi pertama datang nimbangi bulan 10 akhir, bulan 11 akhir. Nah karena sekarang masih musim panen, musim tanam, belum ada temen yang apa Bantu untuk ngeluarin sapinya yang agak repot juga mas. Terutama ini yang luar biasa nih. Jadi enak ya Pak kalau sistem pengemukan ada timbangan kita bisa cek untuk Ya perkembangannya ya. salah satu strategi kita mas. Jadi kalau misalnya ADG-nya sudah kecil karena sapi semakin tua biasanya semakin mepet ADG-nya. Benar. Nah itu kita tuker bakalan mas. Mantap, luar biasa. Ya Pak, ini terima kasih banyak sudah diizinkan review kembali ke kandang jenengan. Semoga kedepannya ternaknya makin sukses, makin Amin, lancar. ya. Saya mau mohon pamit. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya pas nimbang mas, pas sudah ada tenaga yang nimbang, ya sama tak kabari lagi. Jadi kita bisa Oke, melihat real. siap. Seperti apa pertumbuhannya. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, sama mas. Ya, semoga Assalamualaikum. sukses mas. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Ini luar biasa sistem untuk penggemukan di kandang Bapak Restu ya, terutama ini pangling ya, jos perkembangannya. Ini prospek 1 ton ya, luar biasa, belum poel. Jadi misalkan teman-teman ada yang minat bisa datang ke kandangnya Bapak Restu. Sampai lupa belum minta nomor teleponnya yang bisa dihubungi. 0822 Ha? 4538 4295. Tadi teman-teman Ya, nanti bisa boleh telepon tapi cek kandang mas. keren. Ya. Oke Pak teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.